Gue pengen ngasih lihat lu satu hal. Yuk, ikut gue ya. Exactly. Kalau lu ngeliat ini, lu ingat apa? COVID? Tenang, gue nggak lagi pengen bahas COVID lagi. Cukup ya, udah 3 tahun. Tapi kita akan membahas sebuah sosok yang bisa dibilang pahlawan di tengah-tengah COVID kemarin. Satu hal yang beliau ingin tekankan itu bahwa udah kamu nggak usah hitung-hitungan siapa customernya, siapa itu nggak peduli, pokoknya namanya kemanusiaan, apapun harus bantu. Arif Harsono, Bapak Oksigen Indonesia. Ping, Papa ngedukung keputusan kamu, berbisnislah. Tapi Papa nggak bisa kasih kamu modal. Kamu harus berusaha sendiri ya. Papa akan ngebantu dengan memberikan jalan. Kamu bisa belajar berbisnis kopra di Sulawesi. Terima kasih, Pak. Tapi jika boleh, jangan kirim aku agar dibantu kerabat. Aku khawatir, kelak jika aku sukses, orang akan mengatakan suksesku ada karena dibantu mereka. Tanpa mereka, aku tidak akan jadi apa-apa. Aku tak mau kalimat itu ada di masa depanku kelak. Lebih baik, aku memulai segalanya dari nol, secara mandiri, dengan cara belajar. Jangan khawatir, Papa akan mengenalkanmu pada seorang sahabat di Poso. Dia juga tidak akan memberimu materi atau bantuan apapun, kecuali kesempatan belajar. Ini pas untuk ongkos naik kapal laut Pelni. Terima kasih, Pak. Dan dari tiket one way itulah perjalanan sekaligus pertaruhan Arif Harsono dimulai. Ini pertaruhan pertamanya dia. Ketika dia harus belajar dari seorang teman, dia harus ngulik, explore area-area di Sulawesi, di mana mereka akhirnya menemukan sebuah desa namanya Una-Una di antara Poso dan Gorontalo. Di situ kopranya bagus-bagus. Dan petaninya diajak ngobrol oleh Arif. Mereka menawarkan harga Rp18 per kilogram. Otak bisnisnya Arif langsung nyala karena dia tahu di Surabaya, keluarganya yang sudah lama berbisnis kopra sudah biasa menjual kopra dengan harga market Rp32 per kilogram. Saat itu juga dia memberanikan diri untuk men-challenge petani-petani tempat. Harga Rp18 per kilogram ditawar Rp22 per kilogram, malah lebih tinggi. Dan itu membuat para petani-petani ini excited sekaligus respect sama anak muda ini nih, baru bisa 17-18. Dia telepon ayahnya menyanggupi untuk menampung 1.800 ton, sama dengan 1.800.000 kilogram kopra. Tapi nggak bisa pakai dana tunai ya. Papa kirim LC lokal, uang baru bisa cair jika barangnya sudah sampai di hadapan Papa. Boom! Ujian pertamanya muncul. Tidak semudah itu Ferguson berjualan. Walaupun sudah ada marketnya dan sudah ada barangnya. Bagaimana menjembatani kebutuhan dana ini? Dia muter otak ke berbagai cara, pinjaman segala macam nggak berhasil. Akhirnya, di tengah-tengah kebingungannya, dia hadir di sebuah pesta dansa. Dan inilah teman-teman, keberuntungan kadang hadir lewat skill-skill yang kelihatannya nggak ada hubungannya. Atau nggak terlalu signifikan, nggak terlalu penting. Arif ternyata jago dansa, teman-teman. Dan ketika dia berdansa di dance floor itu, ada orang yang mendatangi dia dan bilang, keren banget, gue pengen belajar dansa dari lo. Mereka bertukar kontak, dan ternyata sosok ini adalah seorang direktur bank. Ngajarin dansa dong katanya. Waduh, Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya kerja kopras. Loh, kenapa? Ya saya dapat LC dari ayah saya ke BNI itu. Bapak itu nggak boleh, nggak bisa cairin. Kenapa nggak bisa? Bisa katanya. Kalau boleh, saya ke Bapak. Tapi ajarin dansa ya, beres. Dananya keluar dan akhirnya transaksi ini berhasil. Orang tuanya juga senang karena berhasil dapetin kopra dengan kualitas baik. Dan Arif membawa pulang keuntungan pertama dia Rp10 per kilogram. Atau kalau dirupiahkan sekitar 180 juta. Lumayan untuk saat itu teman-teman. Dia bisa sedikit flexing ke orang tuanya. Dia membeli sedan Peugeot 504. Ini usia 18-19 tahun loh ya, lulusan SMA. Tapi nggak berarti semuanya indah di pertaruhan pertama dia ini, teman-teman. Ada kejadian mencekam atau bisa dibilang near death experience yang menjadi pengingat untuk Arif ketika dia berlayar di Laut Sulawesi di atas kapal Damsole, berjam-jam di atas laut. Jalan jam 2 siang itu kan lagi ngantuk-ngantuk bangun, pipis, kena ombak, goyang, jatuh ke laut. Dia takut? Wah takut, Pak. Takut dimakan ikan, soalnya bagian ikan hiu, Pak.
Sekitar 10 menit dia berupaya untuk terus berjuang, mencari nafas, dan sambil memanggil supaya ada orang yang notice. Dan akhirnya ada awak kapal yang melihat. Dan selamatlah dia dari near-death experience. Pertarungan kedua dimulai di Samarinda. Sebagai pengusaha yang mulai berhasil, biasanya memang ada ketertarikan untuk mencoba bisnis-bisnis baru ya. Nggak tahan kalau ngelihat peluang baru. Waktu itu bisnisnya karoseri. Saat inilah Arif itu ketemu dengan orang-orang yang ngelas tapi nggak pakai karbit. Dia tanya, loh kok nggak pakai karbit yang biasa dipakai buat ngelas? Dijelasin sama tukang ini, Bapak ini mah udah ada bahan yang lebih bagus, udah nggak zaman pakai karbit. Soalnya orang asing tuh nggak suka baunya karbit. Kita sekarang pakai asetilena, sebuah istilah yang baru, dan dia langsung kulik. Waktu itu asetilena ini masih diimpor dari Taiwan, teman-teman. Asetilena sering juga disebut dengan etuna. Apa sih ini? Ini adalah rangkaian hidrokarbon yang paling sederhana sekaligus paling tersohor. Kenapa? Gas ini dengan senyawa organik tak jenuh yang nggak berwarna dan mudah terbakar. Orang yang paham kimia akan tahu rumusnya C2H2. Banyak digunakan di dunia pengelasan dan bahan mentah dalam sintetis berbagai bahan kimia organik dan plastik. Dia kemudian melihat peluang ini, dia coba tawarkan kepada orang tuanya. Saya bilang sama ayah saya, Papa, nggak bisa kalau nggak di industri. Zaman sudah beda. Ayah saya bilang, ya deh kalau gitu kamu merasa begitu ya, kamu jalankan aja. Tapi nggak minta uang. Nggak minta uang. Juga nggak dikasih. Nggak minta, nggak ditawarin juga, Pak. Akhirnya di usia 21 tahun dia berupaya untuk mengumpulkan modal lewat meminjam dana dari bank. Tapi ini nggak berhasil, teman-teman. Satu-satunya cara untuk bisa menjadikan impiannya kenyataan adalah untuk berkongsi. Dengan beberapa orang, dia datang ke kantor notaris waktu itu, kantor notaris Kartini Mulyadi. Disinilah lahir nama Samator untuk pertama kalinya, yang merupakan singkatan dari kata Samarinda dan Toraja. Kota asal dari foundersnya sekaligus kota favoritnya Pak Arif. Mereka kemudian menggunakan 4 hektar tanah di Bambe, Gresik tahun 1976. Nggak ada ilmu apa-apa, semuanya belajar sendiri, otodidak. Kemudian dia coba untuk mulai mencari karyawan-karyawan pertamanya. Semuanya interviewnya lewat proses yang simple banget. Nggak ada pertanyaan yang ngejelimet, ya. Nggak ada 7 level interview seperti Google. Cuman disalamin dan bilang, kamu berjanji ya akan bekerja keras dan bekerja benar dengan saya. Tapi ternyata, teman-teman, tidak seindah itu ya. Ketika pabrik ini jadi, omsetnya ada, tapi nggak gede. Sementara kongsinya Arif minta pengembalian modalnya karena udah nggak sabar. Mereka berasa udah lama, setahun 2 tahun. Alhasil, mau nggak mau, pakailah pinjaman jangka pendek. Walaupun bunganya cukup besar, tapi buat Arif lebih baik menyelesaikan masalah dengan kongsinya dia daripada membiarkan ini berlarut-larut. Mungkin emang dasarnya orang yang punya niatan baik ya, teman-teman. Seperti layaknya ketika dia dansa menemukan solusi, dia akhirnya menemukan solusi juga di tempat-tempat yang dia nggak bayangkan. Waktu itu di Gresik, dia bertemu dengan seorang pengusaha garam. Pengusaha garam ini mau bilang ke dia kalau dia punya masalah besar, sehingga intinya BU, butuh uang. Beli dong, tolong garam saya hargai murah, Rp4 saja per kilogram. Stoknya ada ribuan ton. Arif, jiwa sosialnya ikut iba ya. Dia nggak punya dana banyak, tapi dia tahu garam itu salah satu kebutuhan pokok yang tinggal tunggu waktu aja kapan akan terjual. Nggak susah. Akhirnya naluri bisnisnya bilang, ya sudah, beli saja, coba tampung. Yang nggak bisa ditebak adalah, teman-teman, tiba-tiba harga garam nasional nggak lama kemudian naik menjadi Rp90 per kilogram. Mukjizat. Dari situ, dia bisa membayar pinjaman jangka pendeknya kembali, dan akhirnya si bisnis yang baru dia rintis ini, asetilena, bisa mulai hidup kembali. Dan ini mengingatkan kembali pada Arif bahwa dalam bisnis, selain perhitungan matang dan jeli, ada juga yang namanya tangan Tuhan. Orang yang tahu kejadian ini boleh bilang, ya mungkin karena karma baiknya Arif, dia berusaha menolong orang lain sehingga dirinya sendiri juga ikut tertolong. Tapi sebaik-baiknya hidup manusia sebagai makhluk Tuhan adalah ya memang berbuat baik dan berniat baik. Dengan itulah Arif merasa bahwa payung perlindungan semesta akan tercipta. Akhirnya dia menjadi pemilik tunggal, utangnya lunas. Tahun 1977, asetilena mulai populer. Stoknya nggak lagi menumpuk, tapi mulai diburu. Menarik ya, sebuah pertaruhan yang akhirnya mulai berbuah. Dan ini mengarahkan kepada pertaruhan ketiga, di mana semakin lama bisnis ini semakin berkembang, tapi juga punya challenge-nya tersendiri. Salah satu yang menarik dari Arif Harsono adalah ketertarikannya untuk terus belajar dan terus menggali ilmu-ilmu yang baru dan berjejaring. Salah satunya lewat IOMA.
IOMA ini adalah sebuah konferensi di mana anggota-anggotanya adalah organisasi produsen gas sedunia, dan sebagai pengusaha yang agresif, dia terus belajar dari orang-orang ini. Di konferensi tersebut dia bertemu dengan orang-orang keren, salah satunya adalah orang-orang dari AGI atau PT Aneka Gas Indonesia. Pada saat itu merupakan produsen gas terbesar di Indonesia. Dan mereka nge-share betapa luasnya opportunity di gas industri, terutama oksigen. Dan kalimat yang dibawa pulang adalah produksi lokal masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Sekali lagi otak bisnisnya nyala. Dia mencatat kata-kata dari konferensi tersebut. Konsumennya luas banget, bukan cuma industri, tapi juga tabung kecil kebutuhan perorangan. Apalagi prinsip kerjanya pabrik ini dia mengerti lewat pabrik asetilenanya. Banyak industri juga yang butuh kebutuhan gas. Industri petrokimia, pertambangan, pengolahan baja dan logam, dirgantara, kedokteran, kesehatan, farmasi, dan elektronik. Akhirnya dia memberanikan diri untuk belajar ke pabrik pembuatan gas udara di Amerika, dan dia memulai membangun pabrik. Pertaruhan ketiganya sekali lagi membuahkan. Dari sejak produksi pertama udah langsung kebanjiran order. Dia tahu di 1980-an mencanangkan bahwa suatu hari nih pabrik ini akan autopilot. Masuk tahun 90-an, saatnya pabrik ini ngegas. Dia mulai bangun pabrik di Jawa Tengah, di Kendal, Cibitung, dan juga bangun depot pengisian gas sepanjang Jawa, Balikpapan, dan Samarinda. Menariknya teman-teman, dengan penambahan employee yang begitu banyak, Arif tetap berusaha untuk bisa connect dengan timnya mereka. Apa yang terjadi? Setiap ada kesempatan untuk buka bersama ketika Ramadan, Arif hadir dan duduk makan bersama dengan mereka. Dia punya satu kalimat yang menjadi pegangan. Satu jabatan tangan dan satu kesempatan berdialog akan besar artinya bagi semangat karyawan. Dengan punya tim yang solid itulah akhirnya pertaruhan ini membuahkan sebuah milestone. Gimana konten baru ini? Gue mau cek ombak dulu bentar. Gokil ya kisahnya Pak Arif Harsono. Sebelum balik ke biografinya, gue jadi keinget sama milestone pribadi gue. Gue sangat terbantu banget sama aplikasi One Mobile dari OCBC NISP. Gue bisa masukin milestone gue nih. Misalnya nih, life goals-nya adalah pengen pensiun di usia segini dengan nilai dana segini. Nah, mereka akan sambungin langsung ke investasi yang mereka punya. Reksadana kayak, obligasi kayak, langsung keluar hitungannya. Gue jadi tahu setiap bulan gue mesti masukin berapa dan apakah gue on progress atau jangan-jangan gue udah ketinggalan. Nah, teman-teman yang pengen coba aplikasi ini, gue akan kasih linknya di deskripsi di bawah. Semoga milestone hidup lo juga makin on track. Sekarang kita kembali ke milestone-nya Pak Arif dan Samatol. Geraha Pangeran, sebuah gedung kantor headquarter barunya dengan 13 lantai, lahir, dan dari situ muncul pula begitu banyak bisnis-bisnis baru, ya kan? Mereka akhirnya mulai bikin bangun karoseri sendiri. Karena apa? Karena untuk mengirimkan gas-gas ini, mereka butuh truk-truk khusus yang bisa nampung oksigennya. Nah, daripada mereka repot beli sama orang, akhirnya mereka bikin sendiri. Karena mereka bisa jadi jaga kualitas, mereka bisa pastiin supaya dari hulu ke hilir mereka rapih. Mereka juga akhirnya bangun produksi CO2, bangun produksi hidrogen, bangun produksi sorbit. Sekali lagi teman-teman, Arif Harsono membuktikan keberaniannya, ketangguhannya, kejeliannya berbisnis, melahirkan sebuah bisnis yang berkembang lewat pertaruhan yang ketiga. Dan pertaruhan yang keempat ini adalah pertaruhan yang paling berat, pertaruhan yang paling ambisius, yang semua orang bilang nggak mungkin. Udah, jangan aneh-aneh, tapi tetap dia jalankan. Dan menurut gua, ini adalah bagian paling menarik dari Arif Harsono. Agresif bukan hal yang buruk, ambisius itu perlu. Kalau enggak, manusia nggak akan gigih. Pola pikir dan niatlah yang akan membedakan antara agresif yang buruk dan agresif yang baik. Batasnya di mana? Nggak ada batas. Kalau itu hal yang baik, kenapa harus dibatasi? Nggak masalah kalau dibilang agresif, selama kita agresif yang positif. Itu adalah petikan kata dari Arif Harsono ketika terbesit kesempatan untuk men-take over PT Aneka Gas Indonesia. Sedikit konteks, AGI ini adalah BUMN yang memproduksi gas, perlengkapan gas, instalasi gas. Usianya sudah ratusan tahun, lahir tahun 1916 dengan nama NVWA Hock Machine and Zurstorf. Semoga gue nggak salah nyebut. Dan yang satunya lagi mendingan tidak saya sebut. Kemudian di take over negara, jadilah PN Zatas dan PN Atam. 1971 ia resmi menjadi BUMN dengan nama PT Aneka Gas Industri. PT AGI ini punya jalur distribusi yang bagus banget, bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia dan juga punya SDM yang berintegritas
pekerjanya ulet, walaupun BUMN-nya ngejelimet. PT Agi ini pada masanya itu menjadi acuannya Arif untuk berkompetisi sekaligus belajar. Peluang untuk mengakuisisi Agi ini muncul ketika tahun 1996 Agi dijual kepada investor asing, namanya Messer Group Graisam, asal Jerman, dan PT Tira Austenite. Dia mempertimbangkan ini berkali-kali, duitnya tentunya nggak cukup, tapi dia ngerasa ini kesempatan yang nggak akan datang berkali-kali. Apalagi ini perusahaan milik negara nih. Masa dimilikin sama asing? Dia pengen supaya perusahaan negara ini berdaulat dan dimilikin oleh putra negara juga. Tapi challenge yang masuk adalah orang mempertanyakan, apakah bijaksana Samator yang waktu itu sedang nyaman-nyamannya sebagai perusahaan sukses harus mempertaruhkan dirinya dengan mengeluarkan kucuran dana yang besar untuk resiko yang nggak kecil gitu, gede banget. Dan bukan hanya sisi baiknya aja yang harus diperhatikan, tapi problematikanya juga kita bawa loh waktu kita mengakuisisi PT Agi ini. Arif pantang mengatakan tidak siap. Dia bilang pasti bisa kalau kita upayakan. 2003, dia memberanikan diri untuk membeli dengan kepemilikan bersama dengan PT Tira Austenite, memakai dana Samator saya jelas nggak cukup, pakai dana bersama. Setahun kemudian, 2004, 100% menjadi milik Samator. Pada waktu itu, kembali lagi ada persaingan dari sebuah perusahaan Amerika yang juga pengen mengambil alih PT Agi. Itu yang akhirnya memberikan dia semangat lebih untuk nggak bisa nih, pokoknya gue udah di-challenge banget, gue harus membuktikan orang Indonesia yang punya perusahaan Indonesia. Dan ini menjadi moment of truth, karena kalau berhasil, orang akan bilang, ya jelas lah, perusahaannya emang udah gede, udah bagus ya, tinggal dikelola lebih lanjut aja. tapi kalau gagal, orang akan bilang gitu. Kesian ya perusahaan udah bagus, malah sama generasinya Arif Harsono dirusak. Emang serba salah ya. Pertaruhan ini baru dimulai ketika mengakuisisi. Perjalanan memenangkannya masih panjang teman-teman. Samator sadar bahwa mereka punya SDM yang mental juangnya tinggi, dan dia sadar Agi punya pabrik yang bagus, depot yang bagus, jaringannya rapi, tersebar luas, manajemennya rapi, bahkan agak terlalu rapi ya, cenderung kaku ya. Lalu gimana caranya memberikan nilai tambah kepada sesama lain? Mulailah terjadi pertukaran pelajar. Orang-orang yang menjadi andalannya Samator dikirimkan ke Agi untuk mengurangi sisi-sisi lemahnya Agi dan bikin jadi baik. Orang terbaik Agi ditransfer, dimasukkan ke Samator untuk menularkan budaya baiknya. Akhirnya 2016 Agi IPO dan sahamnya bertumbuh terus sampai sekarang. Saya sendiri pernah pegang cukup lama. Thank you loh. Akhirnya salah satu multi-bagger saya dari sini. Truly a wonderful company, teman-teman. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kalau buat gue, yang pertama, mungkin ini men-challenge pemikiran yang sering beredar kalau berinvestasi itu harus diversifikasi. Pada kenyataannya ya, even seorang Warren Buffett dan Charlie Munger pun mengatakan diversifikasi itu adalah buat orang yang nggak tahu apa yang mereka sedang investasikan. Tapi kalau lu tahu banget, ya lu akan memilih satu atau dua yang bagus banget, lu all out di situ. Dan bicara all out, menurut gua terwakilkan banget di kisahnya Pak Arif. Bagaimana dia all out banget di satu bidang, teman-teman, sampai dia menjadi yang terbaik sekaligus yang terbesar di industrinya. Ketika dia sudah di posisi itu, barulah dia mulai memikirkan lagi gimana gue bisa menambah bisnis-bisnis yang baru untuk mendukung bisnis utama. Jadi nggak berarti bisnis barunya ini tiba-tiba bikin restoran sushi yang nggak ada hubungan sama oksigen gitu ya, atau bikin masuk ke bisnis kecantikan, atau masuk ke bisnis apa yang tidak ada hubungannya. Jadi menurut gua ini satu yang perlu kita dalemin sebagai pengusaha, bahwa fokuslah di satu bidang yang memang kita interested banget dan mau menjadi top of mind di situ, sampai kita ngerasa kita sudah punya experience, sudah punya client, sudah punya tim yang solid, dan barulah kita pindah untuk mungkin ada ketertarikan mengerjakan bisnis lainnya. Dan kalau bisa, bisnis lain ini juga punya kedekatan, punya support juga. Orang bilang dari hulu ke hilir. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara pengabdian luar biasa sih. Dan menurut gua, ini terwakilkan banget dengan judul bukunya Pengabdian Tanpa Batas. Yang orang nggak tahu kan, bagaimana Pak Arif ini akhirnya banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dia adalah salah satu orang yang berperan. Kalau nggak ada Arif Harsono, mungkin nggak akan kejadian tuh tim volinya mereka bisa menang 7 trofi, teman-teman. Kalau nggak ada Arif Harsono, mungkin yang kejadian Indonesia bisa mengirimkan ribuan oksigen ke India untuk membantu di tengah-tengah COVID. Kalau nggak ada Arif Harsono yang memastikan bahwa semua pabrik-pabriknya itu sebisa mungkin beroperasi 24 jam selama COVID untuk bisa terus memastikan suplai oksigen itu bagus dan ada dan tersedia, mungkin korban kita akan lebih besar lagi, teman-teman. Jadi bekerja bukan hanya
untuk uang, tapi juga punya sebuah misi, punya sebuah visi, punya manfaat yang kita tebarkan kepada sekeliling kita. Mungkin dua itu menurut gue powerful. Yang satu lagi mau kita bahas adalah bagaimana Pak Arief itu tidak hanya mewariskan kekayaan, mewariskan bisnis, tapi juga bisa mewariskan nilai-nilai yang baik kepada keluarganya. Ada satu kisah di mana anak-anaknya itu pengen belajar sesuatu yang lain, nggak pengen bisnis dan nggak pengen terlibat di dalam bisnisnya. Pak Arief itu bukan tipe orang yang memaksa. Bahkan dia bilang bahwa kalau orang milih sebuah bidang itu dengan kesungguhan dan kemerdekaan, maka rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Beda ketika orang dipaksakan untuk menekuni sesuatu, mungkin dia bisa mengerjakan, tapi dia nggak bahagia. Nah, dia pengen anak-anaknya benar-benar all out karena pengen. Dan itu yang terjadi dengan anaknya, Rahmat Harsono dan Imelda Harsono. Ada satu cerita yang menarik. Ketika Imelda Harsono selesai dengan kuliahnya, dia bertanya, di mana meja kerja saya, Pak? Dan Pak Arief menjawab, kalau kamu dikasih meja, kamu mana bisa belajar dari berbagai divisi? Meja kamu ada di mana-mana. Pergi, putar, kelilingin kantor, belajar dari banyak orang. Dan akhirnya itu memungkinkan Imelda untuk kenal banget sama perusahaannya, tahu kondisi di lapangan dan bisa solve problem dengan jauh lebih baik lagi. Akhirnya dia menjadi Head of Procurement di tahun 2012, lanjut menjadi Direktur Legal dan Manajemen Resiko, dan menjadi salah satu Young Woman Future Business Leader 2013 versi majalah SWA, dan masuk ke dalam 99 Most Inspiring Women di Globe Asia. Hal yang sama juga terjadi di anak yang satu lagi, Rahmat Harsono, yang sekarang akhirnya menjadi presidir dari PT Samator. Gimana teman-teman? Sebuah eksperimen baru untuk membawakan biografi dengan cara yang berbeda. Semoga lo menikmati, dapat manfaat. Kalau iya, titip untuk share, karena konten yang berkualitas saja nggak cukup, butuh orang-orang baik untuk menggaungkannya. Dan gue rasa values-values baik dari Pak Arief Harsono dan Samator bagus untuk kita bagikan. Terakhir teman-teman, gue nggak tahu juga ini akan menjadi episode terakhir apa enggak, tapi buat teman-teman DBC, tetap support channel ini dengan menjadi member di YouTube kita. Masih ada 2 bulan sampai akhir 2023, itu menjadi bulan terakhir kita setahun belajar bareng lewat top 20 books-nya gua. Sekian dan salam belajar berkarya. Bye-bye.